Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang merupakan video keempat dari pertemuan praktikum Linux, yakni berupa file, permission, dan I/O redirection. Baik, kita akan buka terminal. Setelah kita buka terminal, ya kita akan coba satu persatu perintahnya. Misalnya yang pertama kita ketikkan perintah tree untuk melihat struktur directory. Nah, di sini terlihat tree belum terinstall, maka kita dapat install dengan melakukan perintah sudo apt install tree. Masukkan password. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, ya pastikan terkoneksi dengan internet. Saya coba clear layar, kemudian saya bisa ketik misalnya tree. Kalau saya ketik enter, nah itu akan ditampilkan ada 17 directories dan 10 files. Kalau saya di sini terlihat dia menampilkan di current directory. Nah, sekarang saya ada di sini di home yoga, maka kalau saya tadi ketik tree, nah dia akan menampilkan struktur directory yang ada di /home/yoga. Untuk menampilkan di tempat lain, misalnya saya tinggal tree, misalnya saya mau di slash gitu ya, maka nah itu hasilnya akan banyak sekali. Nah, dia akan menampilkan seluruh file dan directory yang berada dalam slash gitu ya, atau root directory. Nah, itu akan panjang sekali. Kita tunggu beberapa saat. Oke, nah di sana ada 60.887 directory dan sekian ya, 500 ribuan files. Nah, untuk lebih spesifik kita bisa kasih argumen, misalnya tree -l ya, satu tingkat gitu ya, slash gitu. Nah, di sana akan tampil seperti itu, 24 directory pada directory puncak. Jadi ada sub directory sebanyak 24. Oke. Nah, kalau saya mau ke /home, ya saya tinggal ganti /home gitu ya. Nah, di sini terlihat ada Budi, ada Yoga, jadi ada dua folder. Kalau saya mau ganti lagi di etc misalnya, nah di etc ada 127 directory. Oke, cukup banyak. Oke, kita pindah ke komen selanjutnya. Jadi kita telah praktikum tree. Nah, misalnya saya berada di home ya, /home/yoga, maka kalau saya ketik ls-la enter, nah di situ akan terlihat beberapa catatan atau hasil. Jadi di sini seperti yang di modul sebelumnya, di sini ada bagian pertama, ini adalah permission, di mana permission terdiri atas 9 digit ya. Jadi sebelum permission di sini ada yang pertama, ada jenis file, bisa berupa file biasa, bisa berupa directory, bisa berupa link, bisa berupa yang lain. Kemudian rwmin yang pertama ini contohnya, misalnya ada file anduk.txt, rw- artinya permission untuk user yang atau pemiliknya, owner. Jadi dia bisa read, write, tidak bisa execute. Kemudian untuk group dia bisa read, write, dan tidak bisa execute. Untuk other dia hanya bisa read. Jadi kalau di bilangan oktal ini adalah 664 gitu ya, karena 4 plus 2 ini 4 plus 2 ini 4 gitu ya, jadi 664. Oke, kemudian misalnya di sini ada warnanya hijau nih ya. Di situ kalau kita lihat mengapa hijau, karena dia ada permission untuk execute gitu ya. Jadi rwx ini adalah 7, kemudian r-x 5, r-x 5. Jadi 4 plus 2 plus 1, kemudian 4 plus 1, kemudian 4 plus 1. Jadi file ini bisa dieksekusi, maka permissionnya ada X-nya dan warnanya jadi hijau. Untuk yang seperti ini contohnya,
.bus.history atau .bus_logout atau .bus rc. Nah, ini adalah file system di mana dia disembunyikan dengan titik ya depannya, artinya dia di hidden, di hide. Nah, ini kalau kita lihat permissionnya hanya 644 gitu ya. Untuk yang bus_history dia malah hanya 600 gitu ya, jadi lebih secure. Nah, ini kalau saya lihat dengan ls-la perintahnya seperti ini. Jadi ditampilkan jenis file, kemudian permission, kemudian ini number linkingnya, kemudian ini adalah user atau owner, ini adalah group, ini adalah size-nya, kemudian ini adalah last modified-nya, dan ini adalah penamaannya, nama file atau nama folder gitu ya. Jadi ada beberapa bagian saat teman-teman melakukan perintah misalnya ls spasi -la. Oke, kita clear. Kita coba perintah lainnya. Oke. Nah, di Linux mengenal perintah, bukan perintah tapi path ya. Jadi kalau yang sekarang pwd, nah saya ada di /home/yoga. Nah, kalau saya ketik ls, nah kalau saya ingin pindah ke direktori Linux misalnya ya, kalau saya menggunakan absolute path berarti saya harus cd /home/yoga/linux. Jadi saya perlu ketikkan perintahnya dengan argumen yang lengkap, path-nya atau lokasinya. Nah, ini kalau saya enter, saya akan masuk Linux. Oke, saya kembali lagi cd itu ya, naik satu kali. Nah, ini sebetulnya kalau saya ketik cd Linux itu akan sama. Jadi yang enter, oke, saya akan masuk ke yang sama. Bedanya apa? Bedanya yang atas adalah saya menggunakan absolute path, di mana path ditulis dengan lengkap, sedangkan yang kedua saya menggunakan relative path. Jadi path yang cukup ditulis tidak lengkap di mana, tapi dia harus memperhatikan current directory-nya, posisi kita ada di mana. Gitu. Jadi misalnya saya ingin, kalau saya ls ya, nah di situ dalam folder Linux saya itu ada sejarah.txt gitu ya. Nah, kalau saya ingin lihat more sejarah, nah ini artinya saya menggunakan relative path karena hanya menyebutkan teks nama filenya saja tanpa path-nya secara lengkap. Ini kalau saya enter, nah seperti itu, banyak. Tapi kalau saya ingin melihat secara lengkap, tadi saya harus ketikkan /home /yoga /linux gitu ya, /sejarah. Jadi path-nya lengkap gitu. Ini adalah absolute path. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa bedakan kapan memakai absolute path, kapan memakai relative path gitu ya. Oke, kita coba selanjutnya. Nah, di Linux itu yang beberapa file yang kita anggap penting, misalnya yang pertama adalah kernel. Jadi kernel bisa kita lihat dengan uname -r. Nah, ini kernel saya, versinya 5.4 sekian. Kemudian saya bisa lengkap lagi uname -a ya. Oke, nah itu versi lengkap dari kernel yang saya gunakan, termasuk jenis distronya apa, kemudian arsitekturnya berapa bit gitu ya. Nah, kemudian kita coba yang kedua, salah satu file lagi yang penting di Linux adalah shell. Nah, shell di Linux kita bisa cek dengan perintah misalnya cat etc shell gitu ya, enter. Nah, di sini ada beberapa shell yang terdapat di Ubuntu saya. Misalnya ada sh, bash, ada rbus gitu ya, ada dash gitu ya. Jadi ini ada beberapa shell yang aktif di direktori saya. Kemudian saya clear lagi. Selanjutnya yang cukup penting adalah home directory. Jadi kalau sekarang saya ada di pwd
/home/yoga, maka saya naik satu ke home gitu ya, ls. Nah di sini adalah lokasi tempat user di Linux ya. Jadi di sini terlihat ada dua user, ada user yoga, ada user Budi. Nah, nanti kalau saya create user baru, misalnya Andi gitu ya, maka nanti ada Andi di sini gitu. Oke, kemudian di Linux juga ada lokasi yang penting namanya cd/etc ya, enter. Nah, saya ada di /etc. Di situ ada beberapa file yang penting, misalnya ada passwd, ada group, ada fstab, ada host, ada motd, ada profile, ada shell, services, ada graph. Nah itu ada banyak seluruh konfigurasi ditaruh di /etc. Jadi misalnya saya ingin melihat misalnya ya tile -n5 gitu. Misalnya saya mau di etc passwd gitu ya, enter. Nah ini akan ditampilkan 5 baris terakhir dari file /etc/passwd. Maka perintahnya tile -n5. Nah kalau saya ingin menampilkan yang misalnya head gitu juga bisa ya, head -n10 gitu slash misalnya etc misalnya shadow gitu ya, enter. Shadow ya, di sini permissionnya denied, jadi saya butuh permission yang lebih, maka saya berikan perintah sudo. Nah di situ terlihat 10 baris pertama dari file /etc/shadow. Jadi dimulai dari root dan diakhiri dengan news ya, seperti itu. Oke, jadi file penting konfigurasi ada di /etc. Oke, kita lanjutkan dengan akses, permission ya, hak akses. Nah, seperti di pelajaran teori, di sana ada 3 jenis ya. Ada read, write, execute. Kemudian untuk mode aksesnya ada owner, group, sama other. Jadi ada 2 dimensi ya. Nah, misalnya saya ke /home/yoga. Oke, saya pindah ke sana, pwd ya. Nah, pwd gitu ya. Kemudian ls. Oke, saya punya misalnya ls bintang dot -l gitu ya. Bintang.txt. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini adalah file karena dia minus. Kemudian untuk permission ownernya dia ada rw minus, kemudian untuk grupnya rw minus, untuk othernya ada r minus minus. Jadi dengan kata lain, permission dari misalnya file saya.txt itu adalah 664. Nah kemudian saya bisa ganti, misalnya saya ingin ganti file latihan.txt ini permissionnya menjadi misalnya dia tidak dapat dieksekusi, tapi dia dapat dibaca dan ditulis oleh user, group, sama other. Jadi permissionnya kira-kira 666 gitu ya. Maka saya menggunakan perintah, saya hapus dulu, chmod, langsung 666. Nah, 6 yang pertama ini untuk user, 6 yang kedua untuk other, 6 yang ketiga untuk 6 yang kedua untuk group, 6 yang ketiga untuk other. Kemudian nama filenya tadi ya, latihan.txt, enter. Maka kalau saya ls-la ya seperti ini, -l, maka file latihan saya itu sudah berubah menjadi seperti ini ya, ada 666. Nah seperti itu. Kalau saya ingin tambahkan X atau eksekusi pada user atau owner, maka saya tinggal tambahkan misalnya chmod bisa user ya plus X gitu ya.
misalnya tadi latihan.txt. Maka kalau saya tampilkan seperti ini lagi, nah file latihan saya warnanya sudah berubah nih menjadi hijau, karena saya telah menambahkan hanya plus X saja pada user atau ya ownernya. Jadi saya bisa menggunakan perintah dengan modus angka, oktal. Saya juga bisa menggunakan perintah ya, huruf seperti ini ya. Jadi nama pemilik plus permissionnya. Nah kalau saya ingin cabut atau saya ingin kurangi, berarti saya tinggal kembalikan. Oke, misalnya ini tadi minus, saya ambil permissionnya. Nah ini saya jadikan user min X, enter. Maka kalau saya tampilkan lagi, nah sekarang latihannya sudah kembali tanpa permission execute gitu ya. Jadi saya bisa plus seperti ini, atau di sini saya bisa koma. Saya mau kasih yang plus X-nya tuh misalnya U sama G. Jadi user sama grup itu plus X, enter. Nah itu juga bisa. Atau ya dia error, kita pakai koma ya, maaf. Nah ini saya pakai koma, misalnya G plus X gitu ya, enter. Maka ini kalau saya jalankan lagi ls nya, nah sekarang permissionnya rwx, rwmin ya, karena saya sudah menambahkan X pada user dan X pada grup G gitu ya. Nah itu permission. Nah misalnya yang lain, misalnya kalau jika ada soal user dan grup dapat read, write, execute, tapi other hanya dapat read, artinya nanti ch mode-nya 774. Jadi yang user dan grup dia bisa read, write, execute, dan other hanya bisa read. Misalnya saya mau tampilkan, nah saya mau ubah misalnya yang praktikum ya, berarti di situ ch mode 774 gitu ya, karena dia bisa read, write, execute untuk user dan grup, baru praktikum, enter. Maka kalau saya jalankan ls, nah praktikum akan seperti ini. Jadi permission seperti itu. Nah di Linux juga mengenal namanya kepemilikan. Jadi menggunakan chown ya, chown. Jadi perintahnya dengan chown. Misalnya yoga ls tadi ya, ls -l gitu ya, bintang.txt. Nah di sini kan ownernya adalah yoga. Nah saya bisa ganti ownernya menjadi misal tadi Budi. Jadi chown, saya mau ganti misalnya Budi, nama filenya apa, misalnya saya ingin ganti yang sejarah gitu ya. Nah di sini terdapat error gitu ya, karena kita perlu perintah sudo itu di depan itu. Oke, saya tambahkan sudo. Nah sekarang sudah berhasil. Maka kalau saya ls, nah sekarang ada owner dari file sejarah.txt adalah Budi, tapi grupnya masih yoga gitu ya. Nah saya bisa ganti dengan grup yang lain. Misalnya untuk mengetahui grup apa saja, saya bisa lihat dari more etc group ya, grup, enter. Itu grup yang tersedia. Oke, misalnya saya ingin gunakan, saya punya grup namanya sysinfo ya. Nah di Linux ada perintah change group. Jadi yang tadi ownernya sudah Budi tapi grupnya masih yoga. Nah saya mau ganti grupnya jadi sysinfo dengan perintah chgrp. Misalnya sysinfo
kemudian namanya sejarah, enter. Nah, di situ ada tidak diizinkan lagi, maka saya butuh akses, saya gunakan kata sudo. Oke, sekarang kalau saya tampilkan, nah sekarang grupnya sudah sysinfo Budi. Jadi ada dua grup, ada dua komen tadi menggunakan chown untuk owner dan chgrp, change group. Nah, perintah dua itu bisa diganti dengan satu saja. Misalnya, oke, saya ingin mengganti yang saya.txt, maka saya tinggal sudo namanya misalnya Budi, langsung titik 2 sysinfo, kemudian perintahnya ya chown, jadi nama user baru, titik 2 nama grupnya, baru nama filenya. Oke, yang ini saya ubah langsung nama owner dan grupnya. Kalau saya lihat, nah sekarang juga sudah berubah langsung dengan satu komen ini, chown. Jadi tidak perlu chown dan chgrp, jadi cukup sekali saja. Oke. Nah, di sini juga kita bisa mengubah suatu direktori, misalnya saya pwd ya. Oke, kemudian saya ls, misalnya saya punya namanya Linux ya, ls-l gitu ya. Linux itu punyanya Yoga dan Yoga. Nah, saya ingin ganti Yoga dan Yoga ini jadi Yoga Budi dan sysinfo. Maka caranya di sys gitu ya, sysinfo, saya maaf salah. Nah, jadi ini perintah yang benar. Nah, ini kalau saya ls lagi, nah sekarang Linux itu sudah ganti menjadi Budi ownernya dan sysinfo grupnya. Nah, tapi tidak cuma Linux, tapi kita telah mengubah permission di dalamnya, -l. Nah, ini semuanya jadi punya Budi dan sysinfo. Kalau saya misalnya ke Ubuntu gitu ya, saya jalankan lagi ya, jadi sampai subfoldernya itu nanti akan ini Budi dan sysinfo, si user dan grupnya. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah IO ya. Oke, saya naik dulu gitu ya. Nah, IO ini teman-teman bisa ada 3 jenis ya, ada standar input, standar output, dan standar error. Nah, yang pertama misalnya kita akan gunakan kombinasikan dengan redirection ya. Jadi misalnya saya ingin gunakan gitu ya, menulis gitu ya, jadi redirect output ke sebuah file. Jadi misalnya perintah ini -l ini itu kan secara default dia tampil di layar ya, tapi saya bisa belokkan perintah ini ke file. Misalnya saya akan tulis misalnya melihat gitu ya, melihat, atau isi deh, isi.txt, enter. Maka sekarang saya punya file itu ya, bintang.txt. Nah, ini baru dibikin isi.txt. Jadi perintah tadi, nah saya bisa isi2.txt, enter. Nah, saya punya isi dan isi2. Nah, file tadi kalau saya more isi gitu ya, nah isinya adalah perintah ls-l gitu ya, tapi saya masukkan ke file ini. Nah, saya telah menggunakan redirection berupa output ya, output redirection.
Nah, saya bisa gunakan yang lain, misalnya saya akan append ya. Kalau 2 kali seperti ini, saya akan ganti misalnya perintah pwd gitu ya, pwd gitu, isi gitu ya, .txt, enter. Nah, saya akan tambahkan hasil dari pwd ke isi. Kemudian misalnya saya ingin tambahkan file atau perintah misalnya date, itu isi.txt. Maka ini kalau saya more isi.txt, nah di sini ini ada 2 tambahan perintah. Yang pertama pwd ini, yang kedua adalah date gitu ya. Oke, jadi kita telah praktekkan append redirect output ya, jadi menambahkan. Kemudian kita coba yang redirect input. Misalnya saya mau hitung misalnya WC gitu ya, minus L, line-nya berapa, kurang dari misalnya etc grup ya. Jadi ada berapa grup sih di Linux gitu ya, enter. Oh, ternyata di Linux ada 76 grup. Nah, ini saya bisa gunakan lagi misalnya etc sudo gitu ya. Ya, untuk beberapa kasus permission denied, maka saya perlu tambahkan perintah sudo, enter. Iya, file ini tidak bisa dilihat. Saya ganti misalnya tadi grup misalnya etc passwd. Nah, etc passwd itu ada 48 baris, L itu baris line gitu ya. Atau misalnya saya ganti W gitu ya. Nah, ada 48 word, kata gitu ya. Nah, artinya saya menggunakan redirect input gitu ya, kurang dari. Kalau yang tadi itu output, menulis, kalau yang ini input itu membaca. Jadi saya membaca perintah wc ini dari input file ini gitu ya. Kalau tadi kan menulis ke kanan, nah sekarang dibaca ke kiri. Itu yang disebut redirection. Nah, yang terakhir kita akan praktikum tentang filter. Yang pertama ada perintah find. Nah, saya bisa misalnya find titik itu lokasi current ya, current directory, misalnya min name. Tadi saya punya file misalnya sejarah gitu ya, enter. Nah, ini akan ditampilkan sejarah.txt di current directory dan di linux/sejarah.txt gitu ya. Jadi ada 2 lokasi yang ditemukan. Atau saya bisa gunakan perintah yang lebih lengkap, misalnya /home gitu ya. Seperti itu juga boleh, enter. Hasilnya akan sama. Kalau saya pakai argumen ini, artinya dia akan menuliskan path-nya secara lengkap gitu ya. Jadi absolute path yang dia akan tulis. Kalau yang ini dia akan menuliskan relative path-nya. Nah, kemudian misalnya saya ingin ganti yang lain, misalnya saya ingin bintang.txt gitu ya. Berarti find tadi misalnya titik ya, lokasinya, kemudian type gitu ya, misalnya f itu file, kemudian minus name. Nah, saya ingin cari misalnya bintang.txt, enter. Nah, bintang.txt di directory /home/yoga itu ada beberapa seperti ini hasilnya ya. Kalau saya ingin menuliskan dalam absolute path, berarti ini saya ganti home yoga, enter. Nah, ini akan lebih lengkap path-nya gitu ya. Jadi saya bisa lakukan seperti itu.
Yang ke berikutnya saya juga bisa find, menemukan yang permission tertentu, titik gitu ya, misalnya type F gitu, kemudian permissionnya perm. Nah misal saya ingin yang 0644 gitu ya, minus print, enter. Nah di situ terlihat yang permissionnya 644. Kalau saya ganti misalnya yang misalnya 775 gitu ya, 755. Nah itu ada catatan .txt. Kalau yang permissionnya 775 nggak ada itu ya. Kalau yang permissionnya 774 coba ya, ada nggak? Ada, practicum.txt. Jadi kita bisa mencari berdasarkan permissionnya, atau kita bisa mencari misalnya yang size-nya tertentu, misalnya find, saya mau cari di sana gitu ya, kemudian minus size gitu ya, misalnya antara 50 mega, kemudian minus size lagi, misalnya minus 100 mega gitu ya, enter. Nah dia akan cari gitu ya, jika ada mana file yang seperti itu kriterianya antara 50 dan 100 gitu ya. Sebagian ada nih tuh. Nah yang access denied berarti ya saya harus kasih perintah sudo gitu ya. Nah itu lebih gitu, lebih terlihat. Oke, kita beralih ke perintah selanjutnya, grep gitu ya. Nah grep saya bisa misalnya grep, saya ingin Budi gitu ya, saya ingin mencari kata Budi di etc passwd. Nah dia akan menampilkan baris yang mengandung kata Budi. Kalau ini saya ganti yoga seperti itu. Oke, kemudian grep juga bisa digunakan misalnya saya ingin yang lain, misalnya grep minus pwd gitu ya. Nah saya ingin lihat misalnya di file apa, lihat.txt. Nah di situ kan ditampilkan baris mana yang mengandung kata pwd gitu ya di file lihat gitu. Kemudian misalnya saya mau ganti kata pwd tadi dengan ls gitu ya, enter. Nah akan ditampilkan ls yang baris yang mengandung kata ls. Itu fungsi grep, jadi untuk menyaring. Atau saya bisa gunakan misalnya grep minus n gitu ya, minus misalnya root etc passwd. Nah ini seperti ini, jadi dia akan menampilkan baris keberapa gitu ya, baris ke-1 dan baris ke-37 pakai minus n root etc passwd. Oke, kita beralih ke komen selanjutnya, yaitu t. Jadi t itu fungsinya untuk membelokkan ya, redirect output juga. Misalnya saya punya perintah df-h, enter. Nah df-h ini akan ditampilkan ke layar untuk mengecek jumlah pemakaian dari harddisk. Nah ini bisa saya arahkan misalnya dengan perintah t, tanda pipa ya, pipe, misalnya tadi disk.txt gitu ya, enter. Oh maaf, t nya belum, t, enter. Oke, sekarang kita cek saya mau ls minus l bintang .txt. Nah di situ ada
file namanya dis di sini. Isinya apa? Isinya kalau kita more dis, isinya adalah perintah yang tadi, perintah df-h gitu ya. Saya gabungkan dengan t, artinya dia akan menulis ke dis.txt gitu. Sama misalnya saya ingin history, kalau saya enter kan banyak tuh, ada seperti ini ya. Nah, saya ingin history tadi digabungkan perintahnya misalnya gini, misalnya catatan sejarah gitu ya, misalnya .txt. Nah, maka sekarang saya punya file catatan sejarah.txt seperti ini. Oke, yang terakhir adalah tr, bukan yang terakhir ya, masih ada beberapa. Kita selanjutnya ke tr. Nah, tr ini misalnya saya punya gampangnya cat lebih dari misalnya isi atau daftar menu ya, menu.txt. Oke, misalnya 1 ayam bakar gitu ya, 2 soto angka, 3 misalnya tempe gitu ya, goreng. Oke, Ctrl D gitu. Jadi saya punya file, kalau saya ini more menu. Oke, salah. Oke, jadi ada 3 baris, ada ayam bakar, soto tangkar, tempe goreng misalnya ya. Nah, saya bisa gunakan perintah tr cat gitu ya, menu. Nah, saya gabungkan dengan tr, misalnya saya ingin ubah dari yang tadinya lowercase jadi uppercase. Nah, perintahnya adalah seperti ini, lower gitu ya, itu menjadi upper, titik 2 upper itu, enter. Nah, sekarang tulisannya menjadi besar gitu. Tapi more yang ini tetap kecil gitu. Jadi perintah ini sebetulnya temporary. Kalau dia ingin dijadikan permanen, ditulis, nah kita harus menggunakan perintah kayak gitu, redirection output ya. Misalnya tadi menu 2.txt, enter. Nah, jadi hasil dari uppercase ini itu akan diarahkan ke menu 2.txt. Maka sekarang kalau kita more menu 2, nah ini sudah uppercase. Oke, yang menu ini tetap lowercase, yaitu fungsi dari tr. Yang terakhir misalnya ada perintah tadi wc ya, walaupun ini sudah kita gunakan. Misalnya tadi wc menu gitu ya, .txt. Nah, di sini ada 3 baris, kemudian ada 9 karakter, dan ada 46 byte gitu ya. Nah, kalau saya mau pecah, saya kasih argumen misalnya -l, ada 3 baris. Kalau saya ingin ganti lagi word, ada 9 suku kata. Kemudian saya ingin ganti lagi C, ada 46 yang terpanjang, longest, ada 15 karakter yang terpanjang dalam satu baris gitu ya. Oke, pertemuan kita di minggu keempat untuk praktikum sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.